seperti Maria bertani. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita duduk diam, biarlah Tuhan yang kerjakan bagiannya buat kita. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Kami percaya semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami hidup oleh kemurahan-Mu. Kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus, urapi kami semua, biarlah lawatan Tuhan terjadi. Kasih karunia-Mu penuh atas kami semua. Kami siap dengan ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai
Sebelum kita mulai dengan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hanya padamu Yesus kami menyembahmu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita buka hati, kita siap terima urapan Tuhan. Biarlah kuasa-Nya penuh atas kita. Serahkan segala beban pikiranmu, beban masalahmu di hadapan Tuhan. Menyembah Dia dalam altar-Nya yang kudus. Sebab Tuhan Yesuslah hanya yang layak terima seluruh penghormatan, pujian, syukur kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku
Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Saudara berkati, sebelum kita mulai dalam renungan kita, di dalam ibadah pada kesempatan ini kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang luar biasa. Engkau telah mengundang kami untuk masuk ke dalam perjamuan di mana Engkau sebagai Tuhan rumah. Oleh karena sampaikan isi hati Tuhan yang membuat kami teduh, yang membuat kami damai, dan membuat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih berkata-kata bagi setiap kami, supaya setiap kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu perkataan Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi setiap kami. Kami janji seperti Maria dari Betani, duduk diam dengar Tuhan, dan Engkau beracara, Engkau berotorita, Engkau berfirman bagi setiap kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya supaya boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan kata-kata yang mudah dimengerti kami semua diberkati. Terima kasih yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita boleh hadir lagi, berkumpul lagi walaupun secara online. Tapi saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan di tempat saudara. Katakan amin. Saudara berkati, pada kesempatan ini masih saya akan menghubungkan apa yang minggu lalu kita belajar mengenai don't worry, be happy. Ada yang masih ingat mungkin? Ada yang sudah lupa? Saya berdoa, berharap saudara masih ingat. Nah, pada kesempatan ini saya akan beri tema khotbah saya pada kesempatannya bahwa Tuhan yang meninggikan saudara, Tuhan yang memegang saudara. Katakan haleluya. Salam kanan kiri mengatakan Tuhan yang pegang. Amin. Saudara yang diberkati, kita akan lihat sama-sama di layar kaca dan sama-sama kita akan ikuti dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Iya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara berkati, mudah sekali untuk berkata puji Tuhan. Gampang untuk bilang haleluya. Kalau waktunya itu saudara berada dalam waktu yang baik. Sangat mudah untuk percaya bahwa Tuhan mencintai saudara ketika saudara berada di puncak gunung, saudara sedang menikmati sinar matahari yang begitu baik, begitu hangat. Gampang untuk saudara angkat tangan saudara dan berkata thanks God, terima kasih Tuhan. Ketika engkau sedang diberkati, engkau sedang berada di gunung, engkau sedang terima sinar matahari. Tapi bagaimana apa yang terjadi ketika saudara ada di lembah yang gelap, saudara ada di lembah yang seperti tidak ada jalan, dan saudara dikelilingi oleh begitu banyak musuh? Apa yang terjadi? Mungkin hari-hari ini saudara, banyak dari kita yang menyaksikan tayangan ini seakan-akan berada di lembah yang gelap. Ada pandemi, ada krisis ekonomi, ada tagihan, ada tuntutan, ada begitu banyak hal, orang menjadi takut, ada demo di sana sini, saudara. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini saudara berada di lembah perkawinan, saudara. Mungkin saudara sedang merasa dengan pasangan saudara, dengan istri, dengan suami, saudara sedang berada di lembah perkawinan. Saudara sedang tidak berada di gunung yang baik, di mana saudara bisa melihat begitu pemandangan dengan pandangan saudara yang begitu luas. Tapi saudara sedang berada di lembah yang gelap, dalam lembah perkawinan saudara. Ataukah mungkin saudara ada di lembah dalam masalah keuangan saudara. Ataukah mungkin pada hari-hari ini saudara berada dalam lembah kesehatan tubuh saudara. Mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini dan mulai teringat mengenai apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang saudara hadapi dalam lembah-lembah saudara. Dan mungkin beberapa saat sebelum saudara mengikuti ibadah ini, saudara mulai berkata, di mana Tuhan?
di mana Tuhan? Saudara diberkati, mau saya katakan kepada saudara dalam kesempatan ibadah ini, bahwa Dia ada bersama dengan saudara. Sepakat katakan amin. Kalau saudara menyaksikan dengan keluarga saudara, sama-sama katakan Dia ada di tengah-tengah kita. Mulai gandeng tangan kanan kiri mengatakan, Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan atas lembah berkata kepadamu, lihat baik-baik, jangan takut, firman Tuhan bilang, karena aku menyertai kamu. Jangan bimbang, karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkan, ya, aku akan membantumu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu yang Tuhan bilang. Itu yang Tuhan bicara buat kita. Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang jangan bimbang. Aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkan kamu. Aku akan membantumu. Dan yang ayat selanjutnya berkata, aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang diberkati, kalau saudara bayangkan bagaimana Tuhan memegang tangan saudara. Seringkali bagi saudara yang punya anak yang masih kecil, atau yang mungkin saudara bisa ingat bagaimana waktu anak saudara masih kecil, kalau dia sudah dewasa sekarang. Atau saudara yang sebagai anak, saudara ingat waktu saudara masih kecil, bagaimana orang tua saudara ketika saudara mengalami suatu situasi di suatu tempat dan saudara merasa tidak nyaman dan orang tua saudara memegang tangan saudara. Saya pernah ingat saudara suatu kesempatan di mana saya pergi ke mall bersama dengan anak saya. Saat itu mall begitu ramai. Dia mulai jalan, pertama dia mulai jalan sendiri, saudara. Jalan sendiri, tiba-tiba dia ada di suatu keramaian, saudara, dan dia mulai panik, dia mulai merasa terhilang, dia mulai merasa seperti situasi buntu bagi dia. Dan ketika dia melihat saya melambaikan tangan dan mulai memegang tangan dia, saya melihat wajahnya mulai berubah, saudara. Yang tadinya begitu kusut, begitu takut, saudara, begitu saya pegang tangan dia dan berjalan bersama dia, dia kembali sukacita. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan berkata, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa apa? Membawa kemenangan. Kenapa saya katakan Tuhan atas lembah? Saudara yang berkati, lihat di kisah ini secara sedikit lebih utuh, saudara. Ketika Raja Yosafat dikelilingi, saudara, dan pada saat itu dia tidak saja dikelilingi, dan mereka kalah jumlah. Mereka kalah jumlah oleh musuh-musuhnya. Dia sudah berada di lembah, saudara. Situasi yang buruk bagi dia. Dia dikelilingi, jumlahnya juga kalah jauh, saudara. Musuh-musuh Raja Yosafat pada saat itu mengelilingi dengan jumlah yang sangat banyak bagi mereka. Tetapi roh Tuhan mendatangi Yahasiel dan dia berkata kepada raja, lihat 2 Tawarik 20, 14-17, Yahasiel didatangi roh Tuhan, dia berkata kepada raja begini, 2 Tawarik 20, 14-17, dengarkanlah aku hai Raja Yosafat, dan kalian semua yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem. Inilah yang difirmankan Tuhan kepadamu. Jangan takut atau gentar terhadap pasukan yang besar itu, karena peperangan itu bukanlah peperanganmu, tetapi peperangan Allah. Ayat 16, besok turunlah ke sana dan perangilah mereka. Mereka akan naik melalui pendakian Sis. Kamu akan menemukan mereka di ujung lembah di seberang padang gurun Yeruel. Ayat 17, kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Berdirilah di tempatmu dan lihatlah Tuhan menyelamatkanmu, hai Yehuda dan Yerusalem. Jangan takut dan gentar, majulah dan hadapilah mereka besok, karena Tuhan menyertaimu. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan Raja Yosafat selanjutnya adalah sangat brilian, idenya sangat luar biasa.
Dia bertindak dengan hikmat dari sorga. Dia bertindak dengan kebijaksanaan dari sorga. Jangankan menempatkan pasukan komando dia di depan, saudara, dia menempatkan para penyembah-penyembah dia di barisan paling depan, saudara. Apa yang dinyanyikan para penyembah itu? Apa yang penyembah itu nyanyikan? Mereka menyanyikan lagu cinta Tuhan bagi mereka. Mereka menyanyikan betapa Tuhan mengasihi mereka. Lihat di 2 Tawarik selanjutnya, 2 Tawarik 20, 21 sampai 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa sahnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 lihat, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudara berkati dikasih Tuhan, bukan, catat baik-baik saudara. Kalau saudara buat catatan, ingat baik-baik, bukan cobaan yang membuat kita kuat. Sekali lagi saya ulang, bukan cobaan yang membuat saudara kuat. Kalau saudara sering dengar beberapa pengajaran yang berkata Tuhan menempa, bersyukur Tuhan beri cobaan supaya kita kuat. Saudara dengar baik-baik, sekali lagi saya katakan bahwa bukan cobaan yang membuat kita kuat. Kita bukan besi yang ditempa supaya kuat, saudara. Tetapi respon kita, ingat baik-baik, respon kita dalam cobaan itu yang bikin kita kuat dan menang. Respon, saudara. Cobaan tidak buat saudara kuat. Tetapi bagaimana saudara merespon cobaan itu sehingga saudara bisa kuat. Iblis ingin saudara merespon dengan bertanya, di mana Tuhan? Itu yang iblis mau. Saudara seakan-akan tidak melihat di mana Tuhan. Saudara seakan-akan berpikir bahwa Tuhan itu ada kalau saudara ada di puncak gunung, menikmati semilir angin, matahari yang hangat dengan pemandangan yang luar biasa. Ketika saudara di lembah, Tuhan tidak ada di situ. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan ada dimanapun saudara berada. Dan iblis mau kalau saudara mulai merespon di mana Tuhan. Tetapi Tuhan ingin saudara menanggapi dengan iman dalam kasih Tuhan bagi saudara. Tuhan ingin saudara merespon dengan menyadari bahwa betapa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin bahwa saudara merespon dan melihat bagaimana cinta Tuhan tercurah bagi saudara di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu heran dilakukan untuk kita semua. Itu adalah respon terbaik. Melihat bahwa Yesus, bahwa Tuhan mengasihi saya. Bahwa cinta Tuhan ada bagi saya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan ingin kita menanggapi dengan iman dalam kasih-Nya bagi kita. Kita lebih daripada pemenang, saudara. Firman Tuhan janji buat kita. Kita lebih daripada pemenang, bukan karena cinta kita kepadanya, tetapi melalui Dia, melalui Tuhan yang mencintai kita. Jadi kita lebih daripada pemenang, saudara, dalam posisi apapun. Saudara bukan dari zero to hero, bukan dari nol kepada menang, tetapi saudara daripada pemenang menjadi pemenang yang berikutnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sepakat katakan amin. Saudara mulai ingat bagaimana Tuhan lakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara yang lalu. Kalau saudara berada di lembah pada hari ini, Dia Tuhan yang sangat setia. Dia Tuhan yang sama.
Dia akan lakukan lagi perkara besar dalam hidup saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik saya katakan, bahwa saudara bisa lebih daripada pemenang. Bukan karena cinta saudara kepada dia, tapi karena cinta dia kepada kita. Lihat firman Tuhan, Roma 8 ayat 37. Saudara lihat di layar kaca saudara, Roma 8 ayat 37. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Oleh Dia, sama-sama, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Jadi kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh kasih Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Oleh kasih Tuhan, Tuhan ada bagi saudara. Saudara, jadi apapun lembah saudara sekarang, dimanapun lembah saudara berada sekarang, saudara, jangan takut. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Tuhan ada di sana untuk menguatkan saudara. Tuhan ada di sana untuk mengangkat saudara tinggi. Tuhan ada di sana untuk memegang saudara. Pegang tangan saudara dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Apa yang sudah perlu lakukan? Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyikan saja betapa kasih Tuhan bagi saudara begitu luar biasa. Dan saudara akan lihat bagaimana Dia bertempur, bagaimana Dia berperang untuk saudara. Haleluya. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan. Jangan saudara khawatir ketika tidak ada pintu yang terbuka sekalipun. Ketika saudara seakan-akan pada hari ini berada di jalan yang buntu. Saudara berada dalam satu kegelapan. Ketika Mazmur berkata, Mazmur 23, bahwa engkau berada dalam lembah kematian. Saudara ingat baik-baik bahwa di dalam bahasa terjemahan Inggrisnya berkata, the valley of shadow of death. Dalam lembah bayangan kematian. Itu cuma bayangan, saudara. Itu tidak akan membawa kematian bagi saudara. Karena Dia ada di sana bagi saudara. Kenapa bayangan kematian? Karena ada terang di situ, yaitu terangnya Tuhan, sehingga ada bayangan kematian. Tapi ada cahaya di situ, cahayanya Tuhan buat saudara. Ada hadirat Tuhan di dalam lembah itu, supaya saudara lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan hatimu, saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang luar biasa. Kami sudah dengarkan kebenaran akan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu pada saat ini dengan kuasa yang supranatural masuk ke dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online, yang mengikuti ibadah online ini, karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih, lawat kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi tidak melihat Tuhan dimanapun kami berada, tetapi seperti anak-anak Tuhan yang terus berjalan dipegang tangannya oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang teguhkan kami bahwa kami sudah lebih daripada pemenang. Di lembah apapun kami berada, kami pasti menang. Saudara diberkati Tuhan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara, saya akan berdoa. Bapa di sorga, setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya pada saat ini, mereka berada dalam lembah sakit penyakit, mereka berada dalam lembah perkawinan, mereka berada dalam lembah keuangan, dimanapun lembah mereka berada, dalam lembah masa depan mereka seperti tidak ada masa depan yang terbuka. Mari Tuhan jamah mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu melihat bahwa ada seorang jemaat yang sedang berada di dalam kesulitan yang luar biasa, berada dalam kekalutan dan keputusasaan. Biar Tuhan beri mereka penghiburan. Biar Tuhan yang boleh jamah setiap anak-anak Tuhan. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi terang bagi mereka, dan saat ini kuasa Roh Kudus boleh berperkara setiap kehidupan mereka, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan,
Tuhan beri mereka kemenangan, Tuhan beri mereka lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang berbeban berat, Tuhan beri mereka kelegaan, Tuhan beri mereka jalan keluar, Tuhan beri mereka pengharapan yang baru hanya di dalam Engkau. Yang ragu-ragu akan masa depan mereka, masa depan itu sungguh ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau beri mereka kekuatan yang baru dan mereka terus penuh dengan sukacita, anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati minggu yang baru, minggu yang akan datang besok, kami semua diberkati, kami berjalan dalam tuntunan, anugerah, kasih setia dan kemurahan Tuhan, kami lebih daripada pemenang, sebab minggu yang baru besok adalah minggu yang luar biasa, di mana Tuhan membuka mata kami, supaya kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami, dan kami pasti lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan lawat bangsa kami, mari Tuhan lawat pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, para wakilnya dan para menterinya. Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan beri mereka kebijaksanaan, Tuhan beri mereka roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi mereka jalan keluar bagi bangsa ini, boleh mencetuskan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga bahwa bangsa ini keluar daripada krisis ekonomi, daripada pandemi COVID ini. Engkau berkati juga setiap perawat-perawat Tuhan yang ada di medan terdepan, para sukarelawan yang menangani COVID, pandemi di rumah sakit, dimanapun itu, mereka Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri mereka berkat yang melimpah. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang merancang hal yang jahat bagi bangsa ini. Pada hari ini Tuhan, Engkau sudah kalahkan mereka, Engkau sudah hancurkan segala niat yang jahat mereka, dan Tuhan yang melindungi bangsa ini. Berkati gereja Tuhan, supaya bangsa ini boleh diberkati, boleh gereja ini boleh terlibat aktif dalam pemulihan bangsa ini, sehingga bangsa ini diurapi Tuhan. Nama Tuhan ada bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia, Engkau lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan kami, sebab wajah-Mu saja yang kami butuhkan untuk kami boleh berjalan keluar daripada setiap lembah anak-anak Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat marifat datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Happy Sunday. Tuhan berkati.